Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel PKKNP Kecamatan Kebandungan. Semoga menjadi channel yang bermanfaat. Kita akan mengetahui cara bagaimana budidaya ikan lele yang berada di Kecamatan Kebandungan, karya anak muda Kecamatan Kebandungan. Oke, pantang bro. Ini kita dengan Bung Saiful Alam. Itu adalah salah satu pemilik tempat budidaya ikan lele. Oke. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bung? Dengan Bung Alam. Ya, okay. Oh iya, selaku pemilik tempat budidaya ikan lele yang berada di mana? Di Kampung Babakan. Kampung Babakan, Desa Kebandungan, Kecamatan Kebandungan ya. Boleh saya ikut berbincang-bincang sedikit dan ingin mengetahui bagaimana caranya dari awal pembudidayaan ikan lele sampai besar sampai panen gitu, Bung. Cara pakannya gitu kan, semoga bermanfaat juga channel ini untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Kebandungan dan wilayah sekitarnya. Oke. Sekarang sih baru tahap penetasan ya, dari pemijahan ataupun tahap perkawinan. Setelah itu kan ini kita pindahkan ke sini telurnya itu, dan sekarang posisinya ini baru seperti inilah, belum terlihat sih begitu gitu kan. Ya baru kecil, masih kecil-kecil gitu. Tapi ada yang sudah terlihat ukurannya masih baru netas usia 4 hari. Oh ini 4 hari 5 yang kecil-kecil ini ya. Berapa hari nih? 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari. Ribuan ekor berarti di sini ya, banyak. Alhamdulillah menghasilkan ya puluhan ribu lah. Puluhan ribu ekor. Dari induknya itu. Dan setelah mengindukkan, posisi indukan dipindahkan ke kolam ini. Ini hasil indukan yang memang sudah ditetaskan, dan sebelumnya kita mengambil di kolam yang sebelahnya gitu. Oh, dari sini ya. Betul. Jadi ini kita lihat dari bobot untuk pemberian pakan tersendiri itu, kita memberikan pakan itu dari 1 hari 3 kali. Oh, 1 hari 3 kali. 3 kali. Dari pagi itu kita lebih memberikan di jam 8 atau jam 9. Kapan panas ataupun matahari terbit sudah memanasi air kolam kita. Untuk pakannya sendiri seperti apa, Bung? Untuk memberikan pakan tersendiri ya, kita contoh misalkan gitu kan, dengan memberikan seperti ini tidak terlalu cepat juga. Kalau ini kan kita memberikan indukan ya. Ini indukannya yang ini indukan yang kita pakai. Itu pakannya jenis apa? Jenis pakan. Ya, jenis pakannya. Sebenarnya ini untuk media pembesaran. Oh, itu untuk media pembesaran. Kita pakai juga nggak apa-apa. Untuk induk juga. Kalau misalkan pakan yang lain kadang-kadang pakai apa itu, Bung? Bisanya ini? Kalau untuk benih tersendiri gitu kan, kita menggunakan media cacing terlebih dahulu. Media cacing. Nah, setelah menetas gitu, kita menggunakan cacing yang disebut cacing sutra. Itu masa sortir sudah kita laksanakan. Nah, setelah itu barulah kita memasukkan ke pakan pokok. Jadi pakai cacing sutra itu ya, Bung? Betul, berarti bisa juga ya cacing sutra. Jadi setelah menggunakan media cacing sutra, nah kita baru menggunakan pakan dari toko. Kan ada yang ukuran yang bisa disebut tengli tersendiri. Oh gitu. Ini indukannya 2 kolam ini ya, Bung ya. Betul. Ini sejumlah berapa, Bung? Ini semuanya jumlahnya? Untuk jumlah tersendiri ini sekitar 30 ekor. Untuk 1 kolam ini. Nah, ini ya betul. Nah, untuk semua. Jadi ada berapa indukan yang sudah kita pindahkan, yang sudah kita pakai gitu. Oh gitu. Betul. Sudah kita pakai untuk media pemijahan ataupun peneloran. Iya.
Ini udah ada lelenya. Udah ini. Nah, ini jenis pakan setelah menetas. Nah, kita kasih cacing sutra seperti ini. Dan ini ada ikan lelenya yang baru usia 5 hari. Oh, itu lele. Ya, Kecil ya. itu. Ini sejumlah berapa ratus atau ribu di sini? Ini di setiap kolam ini mungkin bisa dibilang ribuan ya. Bahkan kalau untuk jumlah keseluruhan puluhan ribu. Puluhan ribu. Iya. Bisa dibilang puluhan ribu. Ini yang kita isi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kolam yang kita isi. 6 berarti. 6 kolam. 5 kolam yang kita isi telur. Yang sudah mentas tersendiri gitu kan. Jadi untuk media pemberian pakan tersendiri dengan memberikan cacing sutra terlebih dahulu sebelum kita memberikan pakan toko. Oh gitu, dari tahap mulai awal ya Bung ya, agar hasilnya juga yang terbaik gitu kan ya, untuk lebih cepat pembesaran juga gitu kan, karena fungsi vitamin ataupun karbon zat-zatnya itu lebih besar daripada pakan-pakan toko. Dari mulai lepas terus segede gini Bung, dari mulai kecil gini sampai ke panen itu jangka waktu berapa hari, berapa bulan? Kita bisa panen untuk usia media jual benih sekitar 2 bulan. Oh 2 bulan? Betul. Nggak lama ya? Ya. Lumayan lah gitu kan. Iya. Itu dan dengan tahap sudah kita sortir begitu. Jadi setelah kita kasih pakan cacing tersendiri, kita ada tahap sortir. Mungkin nanti di lain waktu saya undang ketika misalkan untuk media tahap penyortiran tersendiri. Iya, kita pasti akan terus pantang terus bagaimana cara budidaya yang baik gitu kan untuk ikan lele ini. Untuk tahap penyortiran tersendiri nggak lama juga sih. Nggak lama. Jadi setelah usia 2 minggu atau maksimalnya itu 3 minggu ya. 3 minggu itu udah mulai tahap penyortiran, tergantung dari pertumbuhan cepatnya dari si ikan tersebut. Iya. Terkadang di usia 18 hari, 17 hari itu udah minta disortir karena terlalu banyak yang jumper, kalau saya bilang itu jumper yang boros lah begitu. Bongsor lah bahasanya gitu. 17 hari itu berarti udah pakanannya sendiri udah berbeda ya Bu? Nah betul, nanti itu jenis pakan tersendiri dibantu dengan pakan toko. Oh pakan toko, ya, jadi nggak pakai cacing lagi? Enggak, jadi sebenarnya cacing hanya sebatas nanti sambilan saja. Sambilan. Iya. Nah itu ya kita pun nggak seperti memberikan pakan yang segede-gede gini. Oh ya. Ini bukan langsung dipakai ke situ ya? Jadi ada tahapnya juga gitu kan. Iya. Setiap ukuran itu ada tahapnya untuk memberikan sebuah pakan. Mantap. Inilah kalau salah satu pengusaha muda yang terbaik. Langsung ke tahap pembesaran yang masih ada, mumpung masih ada gitu. Oke, siap. Lanjut terus. Iya, siap. Sekarang kita udah nyampe ya ke kolam media tanah saya yang memang belum seberapa lah, baru bikin ada 2 kolam dengan ukuran yang seadanya. Ini untuk tahap pembesaran tahap pembesaran saya, dan memang ya baru ukurannya kalau bisa dibilang ini sangkal. Nah, yes. Ini berapa ribu ekor ini? Ya ini enggak banyak sih, ya 5.000 ekor. 5.000 ekor ya. Kurang lebihnya 5.000 ekor. Tapi jenis-jenisnya ada yang putihnya juga itu? Ya, itu dari
blasteran dari Sangkuriang tersendiri. Oh gitu. Tuh, yang putih itu dari Sangkuriang. Karena tadinya kita ada induk dari Sangkuriang juga. Iya. Itu kalau yang ini udah siap apa, pakai pakan apa saja ya? Ya, Udah betul. bebas Kalau ya. ini kita terkadang pakai pakan bantuan tersendiri gitu kan. Itu untuk ya meminimalisir anggaran. Kita memberikan pakan dari pagi, siang seharusnya sih kita memberikan itu ya memang berapa jam lagi, 1 jam lah, 1 jam 2 jam lagi baru kita berikan pakan, dan malam. Tapi kalau misalkan untuk media pembesaran ini tersendiri gitu, kita terkadang menggunakan pakan apa namanya, bantuan juga Gitu. ya, dari ya sejenis daging-dagingan gitu. Ikan ya. Yang Tapi hampir kayak kemarin kita juga bertemuan dengan arwana ya. Betul. Arwana pun seperti kayak gitu, dia pakai ikan laut katanya. Memang tidak jauh berbeda gitu. Tidak Iya. jauh berbeda untuk jenis arwana karena memang jenis pemakan daging juga sama. Lele juga ya. Betul. Iya. Karena untuk lebih cepat pembesaran, karena makanya kita bantu untuk diberikan daging juga. Ini tinggal nunggu berapa bulan lagi atau berapa hari lagi Ini gitu? paling kita Kepanen? menunggu minggu lah. Minggu lagi. Nah, minggu. Ini udah terlihat dari ukuran juga. Memang tidak seluruhnya ukuran sama begitu. Pasti karena yang disebut ikan lele itu pasti yang disebut turun 3 dari ikan lele tersendiri. Nah, itu ketika kita turunkan ke kolam dengan ukuran yang sama menjadi 3 ukuran setelah pembesaran begitu, Bung. Terus masih ada lagi, Bung, yang kolam yang lainnya lagi? Ada, ini masih ada satu di sini gitu. Oh iya. Sama dengan media tanah juga. Ya dengan seadanya begitu. Ini lebih besar dari yang tadi dan memang udah mau masuk usia panen. Nah, ini udah siap masuk usia panen ya? Betul, karena ini udah termasuk ukuran sangkal badut kalau bisa dibilang begitu. Kalau untuk air sendiri tidak mempengaruhi ya kalau untuk lele ya? Tidak, yang lebih bagus itu tidak memakai air mengalir. Ya, paling kita memakai air sirkulasi. Kalau mau seperti itu. Kalau misalkan mau dikasih air mengalir juga ya nggak usah gede juga gitu. Karena biar posisi kontur airnya tersendiri bisa stabil. Ini usia berapa minggu, Bung? Ini kalau dihitung dari usia benih ataupun dari usia tadi awal yang tadi di atas itu ya. Tadi gitu. Ini kemungkinan udah nyampe 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Mau masuk 4 bulan nih, Bung. Oh, mau masuk 4 bulan ya. Jadi 4 bulan. Udah siap ini dipecel lele ya. Iya. Ini udah siap untuk ke sarang pecel lele ini. Iya. Itulah. Untuk pemasaran sendiri, Bung, untuk ini sejauh mana gitu? Alhamdulillah untuk pemasaran tersendiri gitu kan. Selain saya mempunyai petani juga gitu ya. Petani ikan lele pemasaran gitu kan. Kita ataupun saya juga ya saling lah gitu dengan para petani juga. Kita udah mulai ya pengiriman dengan jutaan baik di Bekasi atau Jakarta gitu ya. Bahkan terkadang ada juga yang order dari Jawa, Pulauan Jawa gitu, dari Jawa juga, Jawa Tengah gitu. Alhamdulillah untuk segi pemasaran gitu kan, karena apalagi sekarang yang namanya pecel lele itu semakin banyak gitu, Bung. Ini prospek yang memang menurut saya itu ya memang bagus gitu. Apalagi ya dengan adanya kegiatan seperti ini ya iseng-iseng berhadiah lah. Benar-benar. Jadi benar-benar ini
apa namanya, usaha pemuda ya kan. Ya. Usaha pemuda yang berada di Kecamatan Kebandungan ini alhamdulillah udah lumayan sukses, bisa mendapatkan pundi-pundi dengan apa namanya sangat besar sekali gitu kan ya. Alhamdulillah semakin maju terus dan apa namanya sukses terus gitu kan usahanya gitu kan. Oh, saya sendiri dari channel PKKNPI Kecamatan Kebandungan, Bung. Ya. Benar. Berhubung kan saya pun ada dalam anggotanya kan. Oh, masuk anggotanya juga, Bung. Iyalah. Oh, di bidang Ya, kalau pariwisata ya, Bung ya. di bidang pariwisata dengan lingkungan ya kan. Lingkungan. Benar. Ya, kita saling support lah dengan masyarakat dan pemuda yang lainnya juga gitu kan. Pada intinya lebih ke pemberdayaan baik ekonomi ataupun ya yang penting ya hal-hal yang berpositif begitu. Iya, siap. Yang namanya pemuda harus tetap maju. Iya. Pesan untuk para pemuda bagaimana, Bung? Untuk para pemuda tersendiri ya intinya jangan pernah ibaratnya kita menyesali apapun. Kita tetap harus maju. Karena apa? Kita harus selalu mengucapkan hal yang positif karena ucapan adalah doa. Begitu. Mantap. Dan mindset kita pun harus selalu ibaratnya positif dan hasilnya pun insya Allah akan positif. Iya. Tetap Oke, berkarya. cukup sekian ya, Bung ya. Terima kasih banyak atas perbincangannya. Mungkin di lain hari kita akan lebih mengetahui bagaimana tersebut ya. Dari proses awal penyantiran kita tadi udah dijelaskan ya kan. Terus tinggal ntar kita menunggu bagaimana cara berpanen gitu kan, ataupun cara pengambilan apa, penyortiran apa, bibit ya, bibit gitu kan ke kolam benihnya gitu kan. Dan pantang terus di channel PKKNPI Kecamatan Kebandungan, pengusaha muda yang terbaik itu. Jangan lupa subscribe terus dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa share juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat channel ini.